Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam sejarah peradaban Islam. Adapun materi adalah peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Peran pondok pesantren tidak dapat dipisahkan dari dakwah Wali Songo melalui proses pendidikan sampai generasi ulama berikutnya yang berjuang meraih kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peranan yang sangat penting, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik. Hal tersebut dikarenakan pesantren mampu menyesuaikan diri secara bertahap dan penuh kehati-hatian dengan prinsip al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah, menjaga budaya lama yang baik dan mengambil budaya yang baru yang lebih baik. Kata pondok pesantren berasal dari dua kata. Pondok berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu funduk, yang bermakna asrama atau tempat tinggal di mana peserta didik tinggal. Sedangkan pesantren berasal dari kosakata lokal yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama atau tafaqquh fiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Pondok pesantren mempunyai komponen pokok sebagai berikut. Yang pertama, kiai sebagai komponen sentral, yaitu guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. Yang kedua, santri atau peserta didik. Yang ketiga, masjid atau musola sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. 4. Pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Yang kelima, kitab kuning yang merupakan materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Yang keenam, metode pengajaran, sorogan, bandongan, al-iznul ijazah, halaqah, serta pola bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Dalam dunia pesantren, istilah kiai mempunyai berbagai fungsi. Di antaranya adalah sebagai figur pimpinan pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, penguasaan ilmu agama, serta pengalaman kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakatnya. Kiai juga sebagai guru mengaji sehingga mempunyai banyak santri. Melalui santri itulah tersebar karisma kiai di bidang keagamaan sekaligus budi luhur yang dituturkannya. Kiai juga memberi ilham kepada masyarakat sekitar dalam memecahkan persoalan hidup. Dalam bahasa-bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh karena terjadi yang pertama, karomah, suatu kemuliaan dari Allah. Yang kedua, barokah, suatu kebaikan rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Juga yang ketiga, karena nasab atau garis keturunan. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain, yaitu mencetak para pendakwah atau dai. Sebagian besar dai di Indonesia. 4. Pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Yang kelima, kitab kuning yang merupakan materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Yang keenam, metode pengajaran, sorogan, bandongan, al-iznul ijazah, halaqah, serta pola bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. Dalam dunia pesantren, istilah kiai mempunyai berbagai fungsi.
Di antaranya adalah sebagai figur pimpinan pesantren, sehingga kewibawaan, kepribadian, penguasaan ilmu agama, serta pengalaman kiai memberikan warna pada budaya dan lingkungan masyarakatnya. Kiai juga sebagai guru mengaji, sehingga mempunyai banyak santri. Melalui santri itulah tersebar karisma kiai di bidang keagamaan sekaligus budi luhur yang dituturkannya. Kiai juga memberi ilham kepada masyarakat sekitar dalam memecahkan persoalan hidup. Dalam bahasa-bahasa simbol pesantren, status kiai bisa diperoleh karena terjadi yang pertama, karomah, suatu kemuliaan dari Allah. Yang kedua, barokah, suatu kebaikan rohani yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Juga yang ketiga, karena nasab atau garis keturunan. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain, yaitu mencetak para pendakwah atau dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan pesantren yang turut serta menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai cara. Di antaranya melalui media sosial, berceramah dari satu mimbar ke mimbar lain, dan lain sebagainya. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah dengan mendirikan pesantren, sehingga banyak pesantren tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2006, tidak kurang dari 14.067 pesantren tersebar di Indonesia. Di antaranya yang terbanyak di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di antara pesantren terkenal di Indonesia yang masih berdiri tegak di tanah air, di antaranya adalah yang pertama, Pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18 Masehi. Pesantren ini mempunyai ribuan santri dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara santri yang terkenalnya adalah Paku Buwono II yang menjadi penguasa Keraton Surakarta, Raden Ngabehi Ronggo Warsito, seorang pujangga Jawa, serta tokoh pergerakan nasional yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Yang kedua adalah Pesantren Al-Hamdaniyah, didirikan oleh Kiai Haji Hamdani tahun 1787 Masehi. Terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok ini pesantren ini telah melahirkan banyak ulama terkemuka. Di antaranya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Pondok Pesantren Sidogiri, didirikan tahun 1718 Masehi oleh Sayyid Sulaiman yang nasabnya tersambung pada Rasulullah. Sayyid Sulaiman dibantu oleh santri sekaligus menantunya yaitu Kiai Aminullah melakukan babat alas atau membuka hutan selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. Yang keempat, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, berawal dari sebuah musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq tahun 1787 Masehi. Yang kelima, Pondok Termas, didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajarnya di Pondok Tegal Sari, Ponorogo. Yang keenam, Pondok Pesantren Al-Huda yang dirintis tahun 1801 Masehi oleh Kiai Haji Abdurrahman di Desa Kutosari, Kebumen, Kecamatan Kebumen. Yang ketujuh, Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Muqayyim, putra Kiai Abdul Hadi, keturunan dari Kesultanan Cirebon. Beliau mendirikan pesantren ini tahun 1750 Masehi. Yang kedelapan, Pondok Pesantren Subulus Salam yang berada di Desa Sayur Maincat, Kota Kanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Pesantren ini berusia hampir 1 abad. Yang ke-9, Pondok Pesantren Darussalam Martapura, didirikan tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin di kawasan Pasayangan Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ke-10, Pondok Pesantren As'adiyah, Sulawesi Selatan, yang didirikan tahun 1928 Masehi, merupakan pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Awalnya lembaga ini bernama Madrasatul Rabitatul Islamiyah atau MAI, yang dirintis oleh Syekh Muhammad As'ad, yang dipanggil dengan istilah Andre Guruta Pung Aji Sade atau Guruta Aji Sade. Dalam perkembangannya, pondok ini telah banyak menghasilkan generasi para ulama di Sulawesi Selatan. Pesantren ini tahun 1750 Masehi. Yang ke-8, Pondok Pesantren Subulus Salam, yang berada di Desa Sayur Maincat, Kota Kanopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pesantren ini berusia hampir 1 abad. Yang ke-9, Pondok Pesantren Darussalam Martapura, didirikan tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin di kawasan Pasayangan Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ke-10, Pondok Pesantren As'adiyah, Sulawesi Selatan, yang didirikan tahun 1928 Masehi, merupakan pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Awalnya lembaga ini bernama Madrasatul Rabitatul Islamiyah atau MAI, yang dirintis oleh Syekh Muhammad As'ad, yang dipanggil dengan istilah Andre Guruta Pung Aji Sade atau Guruta Aji Sade. Dalam perkembangannya, pondok ini telah banyak menghasilkan generasi para ulama di Sulawesi Selatan. Kemudian Wajo diberi gelar kota santri. Adapun beberapa metode pembelajaran yang menjadi ciri utama pembelajaran di pesantren, yang pertama adalah metode sorogan. Berasal dari bahasa Jawa sorok, artinya menyodorkan. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran secara individual, di mana seorang santri berhadapan dengan guru dan terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Yang kedua adalah metode bandongan atau wotonan. Pada metode ini, para santri akan belajar dengan menyimak secara kolektif, di mana kiai membacakan, menerjemah, dan menerangkan, sedangkan santri mendengar, menyimak, serta mencatat apa yang disampaikan oleh kiai dalam memberikan pengajian tersebut. Yang ketiga, metode musyawarah atau bahsul masail. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang mirip dengan metode diskusi atau seminar, di mana beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk halakoh yang dipimpin langsung oleh kiai atau mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, metode pengajian pasaran, yang merupakan kegiatan belajar para santri melalui pengkajian materi kitab tertentu pada seorang kiai, yang dilakukan oleh sekelompok santri, yang dilakukan secara terus-menerus selama tenggang waktu tertentu. Umumnya dilakukan pada bulan Ramadan selama setengah bulan atau 20 harian. Sekian pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.